Namaku Nadira. Usia 32 tahun. Banyak orang menilai hidupku sempurna. Aku memiliki perusahaan distributor bahan makanan skala nasional yang berkembang pesat, beberapa properti yang tersebar di kota besar, dan tabungan investasi yang menggunung. Tapi kebahagiaan semu itu selalu saja menipu banyak mata. Termasuk mungkin menipu diriku sendiri, untuk waktu yang cukup lama. Aku menikah dengan Reza 5 tahun lalu. Dia pria tampan, berpenampilan rapi, santun di depan keluarga besarku, dan lihai merangkai kata romantis. Kami dulu bertemu saat seminar bisnis, ketika aku baru saja melebarkan sayap usahaku ke Jawa Barat. Reza mengaku bekerja di perusahaan konstruksi milik pamannya. Sikapnya sopan dan mendukungku mati-matian kala itu membuatku jatuh hati. Kami pacaran tidak lama, hanya 8 bulan, lalu memutuskan menikah. Awal rumah tangga kami sungguh manis. Reza sering menjemputku ke kantor, menyiapkan makan malam jika aku pulang lembur, mengingatkan untuk minum vitamin, bahkan sesekali mengirimkan bunga ke ruang kerjaku. Betapa bodohnya aku saat itu, aku pikir itulah cinta sejati. Aku merasa beruntung mendapat pria seperti Reza. Apalagi orang tuaku juga sudah menua, mereka sangat bahagia melihat aku tidak sendiri. Tahun-tahun berjalan. Perusahaanku berkembang. Aku mulai merambah bisnis ekspor bumbu dapur, menggandeng beberapa investor asing. Aku sibuk, tetapi selalu menyisihkan waktu untuk Reza. Kami sering berlibur ke Bali atau Singapura untuk quality time. Rumah kami besar dan mewah, berada di kawasan elit yang banyak dihuni pengusaha. Mobil kami lebih dari 1, semua atas namaku, walau tidak pernah sekalipun Reza mempermasalahkan itu. Setidaknya, dulu, entah sejak kapan tepatnya, tetapi perubahan itu terasa sekali ketika usia pernikahan kami masuk tahun keempat. Reza mulai sering pulang malam. Awalnya dia bilang rapat proyek dengan klien penting, harus entertain makan malam, atau mendadak ada kerusakan site yang harus dicek. Aku yang memang terlalu sibuk di kantor memilih percaya. Mungkin dia benar-benar bekerja keras. Lagi pula, bukankah harus saling percaya dalam rumah tangga? Namun lambat laun, Reza mulai sering menginap di luar kota tanpa mengajakku. Pulang ke rumah pun hanya untuk tidur sebentar, lalu pergi lagi. Saat di meja makan, dia lebih sering menatap layar ponselnya. Jika kutanya sedang sibuk apa, dia hanya menghela napas dan menjawab singkat, "Ini urusan penting, jangan ganggu dulu, sayang." Aku mencoba maklum. Aku tidak mau menjadi istri yang posesif. Dalam hatiku pikir, dia pasti sedang stres, nanti juga akan pulih sendiri. Sayangnya, kebodohanku terus berlanjut. Aku tidak peka pada sinyal-sinyal kecil. Aroma parfum wanita lain yang menempel samar di bajunya, struk hotel dalam saku celana yang tidak seharusnya, hingga transfer aneh ke rekening atas nama perempuan yang tidak kukenal. Bahkan ketika supir rumah bilang pernah melihat Reza jalan bersama seorang wanita muda kemal, aku malah menegur supirku karena berani ikut campur. Aku menutup mata. Aku terlalu takut pada kebenaran yang mungkin menyakitkan. Meski hatiku hancur, aku menata wajah tetap tenang. Bahkan di depan keluarga besar, aku masih menggandeng tangan Reza, tersenyum seolah semuanya baik-baik saja. Ibuku pernah berkata, rumah tangga itu tak perlu diumbar masalahnya. Selesaikan berdua saja. Kalau perlu, pura-pura tak ada masalah, supaya orang luar tak ikut campur. Aku menuruti pesan ibuku. Tapi bedanya, aku tak hanya pura-pura baik-baik saja di depan orang lain, melainkan juga pura-pura bodoh di depan Reza. Sejak saat itu, aku menyiapkan langkah diam-diam. Aku mulai meminta laporan keuangan detail perusahaanku langsung dari CFO. Aku audit kembali seluruh aset, mengecek surat-surat tanah dan bangunan, termasuk sertifikat rumah yang kini kami tempati. Semua atas namaku. Mobil-mobil, rekening investasi, bisnis sampingan properti yang disewakan, semuanya atas namaku. Itu sedikit menenangkan. Tapi aku tahu, Reza tidak akan berhenti sampai dia merasa benar-benar bisa menguasai semua. Terutama setelah aku tahu dia mulai sering bertanya-tanya pada notaris yang biasa mengurusku soal alih nama dan hibah pasangan. Aku tidak menunjukkan kecurigaan. Setiap Reza pulang, aku masih menyambutnya dengan senyum, menyajikan makan malam, dan menyiapkan pakaiannya.
Bahkan saat dia tidak tidur sekamar denganku, alasan lelah dan mau bangun pagi untuk urusan proyek, aku tetap bersikap manis. Dalam diam, aku menghubungi pengacara pribadiku, Pak Jaya, memintanya meninjau ulang semua dokumen. Aku juga menyiapkan surat kuasa agar kelak jika terjadi hal terburuk, semua asetku sudah terproteksi rapi. Pak Jaya sempat bertanya, Ibu Nadira, apakah ini akan menjadi kasus cerai? Aku hanya tersenyum. Belum tentu. Tapi kita harus selalu selangkah lebih maju, Pak. Bulan demi bulan berlalu. Reza semakin jauh. Bahkan hari ulang tahunku dia tidak pulang. Alasannya ke Surabaya untuk urusan proyek dadakan. Aku tiup lilin sendirian, lalu menghabiskan malam di balkon kamar dengan segelas wine, memandang lampu kota. Hatiku nyeri, tapi tekadku menguat. Esoknya, supirku yang setia, Pak Darto, dengan raut gelisah memberitahuku bahwa dia melihat Reza beberapa hari lalu di restoran mewah bersama seorang wanita muda berambut panjang, sangat cantik, tapi memandang rendah pada pelayan. Saya tidak bermaksud ikut campur, Bu, tapi saya tidak tega. Saya kira Ibu berhak tahu. Aku mengangguk pelan, menahan air mata, lalu meremas tangannya. Terima kasih, Pak Darto. Tenang saja, Ibu tidak akan gegabah. Setelah itu, aku diam-diam meminta seorang investigator swasta untuk membuntuti Reza. Tak butuh lama, dalam sepekan aku mendapat tumpukan foto-foto Reza bersama perempuan itu, masuk hotel, liburan ke pantai, bahkan menonton konser sambil berpelukan. Aku menatap foto-foto itu dengan hati remuk. Tapi sekali lagi, aku tidak meledak. Aku hanya menutup map berisi semua foto perselingkuhan itu, lalu menarik napas panjang. Baiklah, Reza. Kalau kau kira aku akan menjadi istri bodoh yang menangis lalu menandatangani apa saja yang kau minta, kau salah besar. Minggu depannya Reza pulang ke rumah. Dia terlihat lebih ceria daripada biasanya. Bahkan membawakanku kotak berisi kalung berliontin kecil. Hadiah kecil untuk istriku yang paling sabar. Kamu kan lagi sering pusing akhir-akhir ini, biar sedikit senang, katanya sambil menyematkan kalung itu ke leherku. Aku tersenyum lembut, menatapnya dengan mata penuh sayang pura-pura. Terima kasih, Mas. Aku memang gampang sakit belakangan ini. Mungkin karena terlalu sibuk. Reza mengelus rambutku, mencium keningku. Aku nyaris muntah menahan jijik. Tapi aku harus tetap pada rencanaku. Membiarkannya merasa menang. Membiarkannya berpikir bahwa dia masih bisa membohongiku semudah membalik telapak tangan. Malam itu aku tidur lebih cepat. Tapi sebelum memejamkan mata, aku memandangi siluet Reza yang sibuk dengan ponselnya di ruang keluarga. Barangkali dia sedang chatting dengan wanita itu. Aku tidak peduli. Dalam kepalaku hanya ada daftar panjang apa saja yang harus kulakukan untuk memastikan tidak satu sen pun hartaku akan jatuh ke tangannya. Dalam kesunyian kamar, aku bergumam pelan pada diri sendiri. Bermainlah sepuasmu, Reza. Aku akan pura-pura lemah, pura-pura tak tahu apa-apa. Tapi nanti, saat waktunya tiba, kau akan melihat siapa sebenarnya yang lemah dan siapa yang paling kuat. Reza duduk di meja restoran Hotel Bintang 5, mengenakan kemeja putih licin yang baru saja disetrika oleh asisten rumah tangga yang sebenarnya masih bekerja untukku. Di hadapannya duduk wanita muda dengan dandanan menor, alis setebal ulat bulu, lipstik merah menyala dan baju ketat bermerek palsu yang terlalu mencolok. Namanya Sella. Usianya 25 tahun, mantan SPG yang kini menjadi simpanan tetap Reza. Aku udah capek sembunyi-sembunyi terus, Mas, renget Sella, menggulung-gulung rambutnya dengan jari. Kapan kita nikah? Katanya istrimu udah nggak cinta sama kamu. Reza tertawa kecil, memainkan gelas wine-nya sambil melirik ke kanan-kiri. Sabar, sayang. Semua ini proses. Minggu lalu surat cerai udah aku ajukan ke pengadilan agama. Tinggal tunggu panggilan sidang pertama. Nadira nggak akan melawan. Dia tuh terlalu baik dan polos. Dia pikir aku masih cinta, padahal aku udah nggak tahan. Sella mengedip manja, lalu menyenderkan dagunya di tangan. Emangnya bisa, Mas? Semua harta itu kan atas nama dia. Reza tersenyum licik. Dia terlalu sibuk urus perusahaan. Urusan rumah aku yang atur. Aku udah pelan-pelan bangun image sebagai suami yang aktif bantuin bisnis dia.
Sekarang aku lagi urus alih nama rumah yang di Kemang. Aku bilang ke Nadira buat investasi jangka panjang, nanti kita renovasi buat kantor cabang. Dia setuju, tinggal nunggu tanda tangan terakhir. Sella tertawa geli. Cerdas juga kamu, Mas. Harta dia bisa jadi harta gono gini kan, selama kalian masih nikah. Betul. Dan dia gak minta pisah harta dari awal. Makanya aku sengaja bikin semua kelihatan harmonis. Dia itu tipe istri yang gak suka ribut. Lagi pula, kalaupun cerai nanti, aku bisa ajukan pembagian harta. Lumayan kan buat modal hidup baru kita. Sella mengangguk semangat. Dalam bayangannya, ia sudah melihat dirinya berjalan di butik mewah dengan kartu kredit platinum. Ia membayangkan pesta pernikahan glamor, rumah megah, dan mobil sport baru dengan plat nama pribadi. Reza melirik ponselnya dan tersenyum. Tuh kan, Nadira baru WhatsApp. Katanya pulang telat, ada rapat dengan investor Jepang. Aku jawab aja sok perhatian, jangan capek-capek ya, sayang. Padahal aku lagi dinner romantis sama kamu. Ia tertawa puas. Sella mendesis geli. Dia beneran gak curiga sama sekali. Reza menggeleng. Sama sekali enggak. Dia terlalu percaya. Mungkin juga karena dia gak ada waktu buat mikirin aku. Semua perhatiannya buat kerjaan. Dia pikir aku ini suami yang sabar dan setia. Padahal di saat yang sama, Nadira duduk di ruang kerjanya, membaca laporan detektif yang baru dikirim via email. Lengkap dengan foto Reza dan Sella sedang berpelukan di tepi kolam renang hotel. Senyumnya dingin. Hari-hari berikutnya, Reza mulai makin agresif. Ia pura-pura peduli terhadap aset-aset perusahaan. Bahkan ia berani ikut rapat dengan manajer properti, memeriksa ruko-ruko sewaan, dan sesekali menawarkan bantuan untuk mengatur jadwal renovasi atau promosi. Mas ikut bantu aja, biar kamu bisa fokus ke ekspor itu, katanya suatu pagi sambil menyeruput kopi. Yang di Cibubur itu kan atas nama kamu. Tapi kalau kamu mau, bisa aja aku bantu urus balik nama biar lebih fleksibel. Nadira pura-pura terkejut dan tersenyum lemah. Oh, iya? Emang perlu banget ya? Reza mengangguk meyakinkan. Iya, sayang. Soalnya beberapa kerja sama ke depan lebih enak kalau aset itu atas nama laki-laki. Biar kesannya lebih solid. Kan banyak mitra yang masih patriarki. Nadira mengangguk pelan. Baiklah, nanti aku pikirkan. Padahal di balik itu, Nadira sudah lebih dulu menyurati semua notaris dan bagian legal perusahaan agar menahan segala bentuk pengalihan aset tanpa izin tertulis pribadinya langsung. Bahkan dia juga mengubah struktur kepemilikan saham, membuat trust fund baru di Singapura atas nama dirinya sendiri. Sella makin hari makin berani. Ia mulai mengunggah foto-foto bersama Reza, walau hanya tangan atau punggungnya. Captionnya manja, seperti, dinner romantis lagi, terima kasih honey. Dia selalu tahu cara buat aku bahagia. You know who you are Hatimra 2. Beberapa temanku mulai curiga. Ada satu sahabat yang mengirim DM ke Instagram pribadiku. Dear, kamu kenal cewek ini? Kayaknya dia sering bareng Reza deh. Aku hanya menjawab, enggak kenal. Mungkin cuma mirip. Aku tetap menahan diri untuk tidak membuat drama. Aku tidak mau memberi Reza peluang untuk memosisikan diri sebagai korban di mata orang-orang. Biarlah mereka terus merasa aman, merasa pintar, merasa di atas angin. Minggu berikutnya, Reza dengan wajah datar menyodorkan surat yang katanya dari pengacara. Aku ingin kita istirahat dulu, dear. Kamu sibuk banget. Aku capek merasa diabaikan. Aku nggak bahagia lagi. Nadira berpura-pura kaget dan gemetar. Kamu mau cerai? Reza berpura-pura sedih. Maaf, tapi aku udah daftarin ke pengadilan agama. Kita bisa selesaikan ini baik-baik. Nanti kita bagi adil, oke? Aku gak mau rebutan. Nadira menunduk, meneteskan air mata yang sebenarnya palsu. Kalau itu memang keinginan kamu, aku gak akan menghalangi. Reza tersenyum dalam hati. Ia pikir rencananya berjalan mulus. Padahal, yang ia tidak tahu adalah Nadira sudah lebih dulu mempersiapkan segala sesuatu. Dokumen, pengacara, penyelamatan aset, bahkan rencana untuk menghilang sementara waktu. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk memutarbalikkan semuanya.
Beberapa hari setelah sidang pertama cerai, Reza mengajak Sella ke rumah mewah di daerah Kemang, rumah yang selama ini dihuni bersama Nadira, tapi kini kosong karena Nadira bilang ingin sementara tinggal di apartemen untuk menenangkan diri. Reza bilang, rumah ini sebentar lagi resmi milik aku. Nadira udah setuju tanda tangan. Sekalian aja nanti kita rayain pertunangan kecil-kecilan di sini. Sella memeluknya penuh gairah. Aku udah nggak sabar tinggal di sini, Mas. Rumah ini kayak istana. Dapur besarnya, kolam renangnya, bahkan kamar utamanya gede banget. Reza tertawa senang. Kita bakal hidup enak, sayang. Gak ada yang bisa ganggu kita lagi. Mereka bahkan sudah merencanakan beli furnitur baru, cat ulang dinding, dan mengganti tirai. Sella sibuk memilih katalog perabotan online, sementara Reza menyusun rencana untuk merenovasi kamar Nadira agar lebih seksi menurut selera Sella. Mereka pikir semuanya sudah milik mereka. Padahal, belum mereka tahu rumah itu sudah Nadira kunci secara hukum dan fisik. Akses masuk sudah diblokir. Akta tanah sudah dipecah dan dipegang langsung oleh pengacara Nadira. Bahkan surat-surat kendaraan yang biasa dipakai Reza sudah dibekukan oleh Lea Singh, dan rekening yang biasa ia pakai sudah kosong karena Nadira tarik semua dana darinya. Di sebuah apartemen high class di tengah kota, Nadira duduk di balkon dengan secangkir teh hangat. Ia menatap langit senja dengan tenang. Di tangannya, surat resmi dari pengadilan yang mengonfirmasi proses cerai sudah masuk tahap mediasi, tapi ia tahu ini hanya awal dari kehancuran Reza. Ponselnya berdering. Nama Reza muncul di layar. Nadira hanya menatapnya sebentar, lalu meletakkan ponsel tanpa menjawab. Ia tersenyum kecil dan berbisik pelan pada dirinya sendiri. Kau pikir aku wanita lemah yang bisa kau tinggalkan setelah kau ambil semua dariku? Salah besar, Reza. Permainan ini baru dimulai. Pagi itu, Nadira berdiri di depan cermin apartemennya yang luas. Wajahnya tampak tenang meski mata sembab. Bukan karena kesedihan, tapi karena semalam ia bekerja hingga larut malam dengan tim hukumnya menyelesaikan berbagai dokumen penting. Tubuhnya terasa lelah, tapi hatinya penuh kepuasan. Semua rencana yang diam-diam ia susun selama berbulan-bulan kini mulai dijalankan satu persatu. Ia merapikan blazer putih yang elegan, merias bibirnya dengan lipstik nude, lalu mengambil tas kerjanya. Saat melangkah keluar kamar, ponselnya berbunyi. Nama Pak Jaya, pengacaranya, tertera di layar. Selamat pagi, Bu Nadira. Maaf mengganggu pagi Anda. Saya hanya ingin mengabarkan, semua akta peralihan kepemilikan saham sudah sah. Hari ini saya akan kirim notulen rapat terakhir, termasuk perubahan struktur kepemilikan keuangan Anda. Nadira menghela napas lega. Terima kasih banyak, Pak Jaya. Anda penyelamat saya. Bukan saya, Bu. Anda sendiri yang menyelamatkan diri Anda. Anda jauh lebih cerdas dan kuat dari yang orang kira. Nadira menutup telepon dengan senyum samar. Hari ini adalah hari besar. Hari ketika diam-diam ia menutup semua celah yang bisa dimasuki Reza untuk menggerogoti hartanya. Langkah pertamanya adalah meninjau seluruh aset tetap. Nadira mendatangi kantor pusat perusahaannya. Begitu tiba, ia langsung masuk ke ruang rapat bersama CFO dan tim legal. Bapak-bapak, mohon maaf kita harus melakukan audit kilat hari ini. Saya ingin pastikan tidak ada satupun properti kantor cabang, ruko, maupun gudang logistik yang memiliki celah di sertifikatnya. Tolong cek detail, bahkan sampai nama notaris yang dulu mengurusnya. CFO-nya, Pak Arif, mengangguk. Baik, Bu. Kami akan selesaikan hari ini juga. Tak berhenti di situ, Nadira juga memanggil manajer properti untuk meninjau rumah-rumah sewanya. Ia memastikan akta hak milik masih solid, pajak terbayar, dan tidak ada surat kuasa yang pernah ia tanda tangani atas permintaan Reza. Setelah semua dicek, Nadira meminta mereka menyiapkan sistem proteksi baru. Semua kontrak persewaan yang diperpanjang harus seizin dirinya langsung, tidak cukup lewat email atau stempel perusahaan saja. Setelah itu, Nadira pergi ke bank. Di sana ia memindahkan dana puluhan miliar dari rekening bersama yang dulu sengaja dibuat Reza agar seolah transparan ke rekening trust fund atas nama pribadinya. Rekening trust fund ini tak bisa disentuh siapapun, bahkan jika Reza nekat menggugat cerai dan mengklaim harta gono gini.
Nadira sudah siapkan pakar hukum internasional untuk memagari semuanya. Selesai dari bank, Nadira menelepon Pak Darto, supir lamanya yang paling setia. Ia memintanya datang ke apartemen. Pak Darto, saya mau titip beberapa hal. Besok, semua mobil yang atas nama saya akan ditarik oleh liasing yang sudah kerjasama. Mereka akan dibawa ke pool. Nanti Bapak bantu mengawasi saja kalau ada yang ribut di rumah Kemang. Pak Darto menunduk, wajahnya prihatin tapi patuh. Ibu tidak apa-apa? Saya sedih lihat rumah tangga ibu seperti ini. Nadira menatap Pak Darto dengan lembut. Tidak apa-apa, Pak. Lebih baik saya kehilangan suami daripada kehilangan seluruh kerja keras hidup saya. Nanti kalau semua sudah aman, saya mau liburan lama ke luar negeri. Saya mau tenang. Pak Darto mengangguk. Kalau ibu perlu, saya siap antar kemana saja. Terima kasih, Pak Darto. Doakan saya ya. Selain mobil, Nadira juga memerintahkan tukang kunci untuk mengganti semua kunci pintu rumah Kemang. Bukan hanya kunci utama, tapi juga gembok pagar, pintu garasi, bahkan kunci gudang di belakang. Sistem smart lock di pintu depan direset, hanya terdaftar sidik jarinya. Semua akses kartu lama diblokir. Ia tidak mau mengambil risiko sekecil apapun. Malam harinya, Nadira menggelar rapat khusus direksi perusahaan. Di ruangan itu hadir para eksekutif yang sudah lama bekerja untuknya. Mulai bulan depan, saya akan menunjuk Pak Fikri sebagai CEO sementara, katanya tegas. Saya akan mengambil cuti panjang untuk fokus pada urusan pribadi. Pak Fikri, tolong pastikan semua berjalan sesuai standar, terutama urusan ekspor yang sudah berjalan baik. Pak Fikri, pria parubaya yang sangat loyal dan sudah belasan tahun bersamanya, mengangguk penuh penghormatan. Tentu Bu. Anda percayakan ke saya, semua akan baik-baik saja. Dan satu lagi, semua kontrak vendor, partnership, sponsorship, investasi, sekecil apapun, harus atas persetujuan tertulis saya. Tidak ada keputusan yang bisa diambil tanpa tanda tangan saya. Baik, Bu. Kami akan jalankan. Satu persatu mereka menyalami Nadira dengan wajah penuh rasa hormat. Mereka tahu betul siapa sebenarnya Nadira, perempuan yang membangun bisnis ini dari nol, bukan hasil warisan, bukan karena suami. Bisnis ini berdiri di atas kecerdasannya, ketekunannya, dan juga pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya. Sementara itu, Reza semakin yakin bahwa semua berjalan lancar. Ia sering mengirim pesan basa-basi ke Nadira. Kamu baik-baik aja kan, Dir? Jangan stres ya. Kita selesaikan ini dewasa. Kadang Nadira membalas singkat. Iya mas. Aku lagi banyak pikiran, nanti kita bahas kalau aku siap. Reza menafsirkan ini sebagai kelemahan. Ia mengira Nadira masih sakit hati, masih terguncang, masih cinta. Padahal Nadira hanya menunggu semua proses legal selesai. Ia membiarkan Reza hidup dalam ilusi. Sela semakin gencar memamerkan hubungan mereka. Kali ini ia upload story pakai caption. Makin dekat sama masa depan cerah kita hati merah 2 happiness finalers. Teman-teman Nadira banyak yang mulai berbisik-bisik. Tapi mereka tahu Nadira tipe yang tak mau terlalu banyak drama publik. Nadira hanya tersenyum setiap ada yang bertanya, gimana kabar kamu, Dir? Baik, kok. Jawabnya enteng. Tuhan Maha Adil, kan? Hingga tibalah sidang mediasi terakhir. Nadira dan Reza duduk berseberangan. Reza tampak percaya diri. Berkali-kali menoleh pada Nadira, mungkin ingin melihat wajah terluka. Tapi Nadira duduk sangat tenang, memandangi majelis hakim tanpa gentar. Hakim bertanya, apakah benar Ibu Nadira setuju atas gugatan cerai ini? Nadira menarik napas panjang, lalu mengangguk mantap. Ya, Yang Mulia. Saya setuju. Saya juga sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangga ini. Reza tersenyum tipis. Dalam kepalanya, ini berarti sebentar lagi ia bebas total dan bisa hidup mewah bersama Sela. Ia pikir Nadira akan mempertahankan atau menangis meminta waktu. Ternyata tidak. Itu semakin menegaskan keyakinannya bahwa Nadira sudah menyerah. Sidang berakhir singkat. Surat keputusan cerai akan dikirimkan beberapa pekan kemudian. Reza menepuk bahu Nadira sebelum mereka keluar ruang sidang, sok hangat. Dir, makasih ya.
Kamu wanita baik. Aku janji kita bakal tetap berteman. Nadira menoleh menatap dalam. Senyum lembutnya muncul, tapi sorot matanya sedingin es. Tentu, Mas. Semoga kamu bahagia dengan pilihanmu. Malam itu Nadira pulang ke apartemen. Ia membuka laptop dan memastikan semua proteksi terakhir telah berjalan. Rumah sudah terdaftar ulang atas nama pribadi di notaris. Semua sertifikat properti sudah berada di brankas firma hukum di Singapura. Rekening Reza yang pernah terhubung dengan rekening bersama kini benar-benar dibekukan. Mobil-mobil mewah sudah diambil liasing. Semua surat kuasa yang dulu pernah Reza pegang ditarik kembali melalui jalur hukum. Nadira meneguk teh hijaunya pelan. Ia menatap lampu kota Jakarta dari balkon, lalu tersenyum kecil. Besok atau lusa, mereka akan mulai merasa ada yang aneh. Mereka akan bingung, lalu marah, lalu panik. Saat itulah, mereka sadar betapa bodohnya bermain-main dengan perempuan sepertiku. Dan malam pun menjemputnya dalam diam, sementara rencana kehancuran Reza semakin matang tanpa bisa ia hentikan. Hari itu, Reza tampak sangat bersemangat. Ia baru saja keluar dari kantor pengadilan agama sambil menggenggam salinan surat putusan cerai yang resmi mengakhiri pernikahannya dengan Nadira. Wajahnya berbinar, seolah beban besar yang selama ini menempel di pundaknya telah terangkat. Ia segera menelepon Sela begitu keluar dari gedung pengadilan. Sayang, akhirnya sah juga. Aku resmi duda sekarang, katanya penuh antusias, tertawa kecil. Dari seberang telepon, terdengar suara Sela yang melengking manja. Ya, akhirnya, aku udah nggak sabar. Mas, kapan kita nikah? Terus kapan kita pindah ke rumah baru itu? Reza menoleh ke mobilnya, lalu tersenyum lebar. Minggu ini kita mulai siapin semua. Aku mau rayain dulu sama kamu. Kita nginep di rumah Kemang itu. Aku udah pesan catering kecil-kecilan. Nanti kita bisa mulai tata ruangan sesuai selera kamu. Sela menjerit girang. Aku mau. Rumah itu cantik banget, Mas. Kamar utamanya luas banget. Udah kebayang nanti kita isi furnitur mewah. Terus kolam renangnya, uga. Kita bisa party di situ. Reza tertawa lagi. Iya, nanti sore aku jemput kamu. Siapin baju renangmu ya. Dalam perjalanan pulang, Reza tak henti-hentinya tersenyum sendiri. Ia merasa seperti pria paling beruntung di dunia. Baginya, semua rencana berjalan sempurna. Ia membayangkan Nadira kini sendirian di apartemennya, menangis meratapi nasib. Perusahaan pasti akan melemah tanpa dirinya. Dia terlalu percaya diri mengira kontribusinya besar, padahal selama ini dia hanya sesekali datang rapat pura-pura peduli. Dan rumah di Kemang itu dalam otaknya sudah mutlak akan jadi miliknya. Dulu Nadira memang membeli atas nama sendiri, tapi dalam proses perceraian Reza yakin akan dapat hak setengahnya. Setidaknya itu yang dikatakan pengacaranya, meskipun dia juga belum terlalu paham detail hukum. Ia mengira semua semudah bagi dua. Setelah surat cerai resmi turun, Reza merasa jalannya mulus. Dia bahkan mulai berbicara ke beberapa relasi bisnis Nadira, sok menjual nama mantan istrinya untuk mencari investor baru, padahal sudah tak ada wewenang apapun. Di pikirannya, dia sudah jadi raja kecil yang akan memerintah harta mantan istrinya dengan bebas. Sela tak kalah bersemangat. Sore itu ia berdandan habis-habisan. Memakai dress putih tipis yang menonjolkan lekuk tubuhnya, sengaja memoles higlikter agar wajahnya mengilap. Begitu Reza menjemputnya, ia langsung memeluk pria itu erat-erat, menciumi pipi dan bibirnya tanpa malu. Dalam mobil, Sela sudah sibuk membuka aplikasi e-commerce. Aku mau ganti tirai rumah itu, Mas. Yang mewah, beludru merah tua gitu. Terus ganti lampu gantungnya juga dong. Masa lampunya Nadira yang jadul masih dipakai? Reza hanya mengangguk. Boleh, nanti kita pilih-pilih. Terserah kamu aja mau kayak apa? Sela semakin girang. Dalam hatinya, ia merasa menang besar. Ia sudah membayangkan akan menjadi nyonya rumah kaya raya. Tak sabar mengundang teman-temannya datang, memamerkan ruang tamu megah, dapur bersih dengan kitchen set impor, dan kamar mandi yang lebih mirip spa. Malam itu, Reza dan Sela datang ke rumah Kemang dengan mobil sedan hitam. Sela turun duluan,
berlari kecil menuju pintu besar rumah sambil cekikikan. Tangannya menari-nari di atas pegangan pintu. Mas, ayo buka dong. Aku mau lihat lagi rumah ini sebelum nanti kita renov total. Reza berjalan santai, mengeluarkan kunci rumah yang selalu ia gunakan dulu ketika masih tinggal bersama Nadira. Siap, Nyonya, ujarnya menggoda, lalu memasukkan kunci ke lubang pintu. Tak, klik, klik, alis Reza berkerut. Ia mencoba sekali lagi, memutar paksa. Loh, kok nggak bisa? Ini kuncinya kayak ngancing. Sela mencibir. Ah mas, kebiasaan. Salah masukin lubang kali. Sini aku coba. Ia mengambil kunci dari tangan Reza, mencoba sendiri dengan gerakan berlebihan. Tapi hasilnya nihil. Pintu tetap terkunci rapat. Mas, kok ini beneran nggak bisa sih? Reza mulai panik. Ia mengetuk-ngetuk pintu, menekan bel berkali-kali. Tapi tak ada satupun tanda kehidupan dari dalam rumah. Baru saja mereka kebingungan, dua petugas dari firma properti datang. Salah satunya menghampiri Reza dengan sopan. Maaf Pak, kami diminta pihak kantor notaris untuk mengamankan rumah ini. Surat penunjukan baru sudah terbit, akses kepemilikan rumah ini saat ini sepenuhnya di bawah kendali Ibu Nadira. Reza melotot. Apa? Ini rumah saya. Saya yang tinggal di sini selama ini. Petugas itu tetap tenang. Mohon maaf Pak, tapi berdasarkan surat dari notaris dan dokumen pengadilan, sertifikat rumah ini sudah diatur ulang sepenuhnya. Ibu Nadira sebagai pemilik sah. Bahkan berdasarkan sistem smart lock, semua akses sidik jari, kartu lama, sudah dicabut. Sela menjerit. Apa maksudnya ini, Mas? Bukannya kamu bilang rumah ini bakal jadi milik kita? Reza menatap petugas dengan wajah merah padam. Ini pasti belum diupdate. Saya suaminya Nadira. Baru aja selesai sidang cerai. Justru karena itu, Pak, setelah putusan cerai, semua aset sudah diverifikasi ulang. Rumah ini tidak termasuk harta Gonogini karena dibeli Ibu Nadira sebelum pernikahan, dengan dana pribadi yang dilindungi surat pisah harta tak tertulis tapi diakui secara pembukuan bisnisnya. Ini cukup kuat dalam penetapan. Reza limbung. Dunia seakan berputar. Sela memukul lengannya. Jadi kita gak dapat apa-apa? Kamu bilang kamu kaya. Ternyata nih. Belum habis keterkejutan itu, telepon Reza berbunyi. Dari leasing mobil. Pak Reza, mohon maaf, terkait tunggakan dan perubahan pemegang rekening debit otomatis, kami akan menarik kendaraan Anda sore ini. Tak lama, datang dua orang dari leasing yang langsung membawa surat resmi. Mereka hendak menarik sedan hitam yang diparkir di depan rumah. Sela hampir histeris. Mobil kita ditarik juga, Mas. Ini gila? Reza mencoba menghubungi bank untuk mengecek saldo. Ia duduk di trotoar, jari gemetar menekan layar ponsel. Setelah masuk ke aplikasi, saldo tabungan bersama yang dulu sering diandalkan hanya menampilkan angka Rp250.000. Tidak, ini nggak mungkin. Ia cepat-cepat membuka aplikasi investasi. Tapi notifikasi muncul. Akun ini telah dialihkan ke Trust Fund sesuai perjanjian Trustee. Hubungi kuasa hukum Anda. Sela berdiri memelototi Reza. Mukanya merah padam. Aku ninggalin pacarku buat kamu, Reza. Kamu katanya Sultan. Ternyata cuma omong kosong. Reza meraih tangan Sela, mencoba menenangkannya. Sayang, tenang dulu, kita bisa urus ini. Aku akan gugat balik Nadira. Gugat apa? Orang dia pintar bangsat. Semua aman di tangannya. Sela mendorong Reza keras hingga pria itu terjengkang. Ia mengambil tasnya, lalu pergi sambil menangis marah. Petugas properti hanya menatap kasihan. Reza terduduk di trotoar, wajahnya menengadah kosong. Ia akhirnya sadar, perempuan yang selama ini ia kira lugu dan bisa dipermainkan ternyata jauh lebih cerdas darinya. Di sebuah lounge bandara internasional, Nadira duduk santai dengan tablet di pangkuan. Ia menonton rekaman CCTV rumahnya via sistem smart home, menyaksikan Reza dan Sela ribut di depan pintu. Ia menghela napas panjang, lalu tersenyum puas. Kau pikir kau sudah menang, Reza? Ini baru permulaan rasa sakitmu. Setelah ini, hidupmu tak akan semudah yang kau bayangkan.
Nadira meneguk kopinya, lalu menatap tiket penerbangan ke Swiss di sampingnya. Dalam hati, ia berdoa pelan. Terima kasih, Tuhan. Kau tunjukkan siapa yang layak untuk tetap berdiri dan siapa yang harus jatuh. Tak lama kemudian, boarding call terdengar. Nadira bangkit, menyeret koper kabinnya, berjalan anggun menuju gate, meninggalkan semua masa lalunya yang kotor dan siap menyambut hidup baru yang jauh lebih tenang. Hari-hari setelah kegagalan, pesta kemenangan, itu terasa bagai neraka kecil bagi Reza. Rumah megah di Kemang yang semula dia banggakan kini bahkan tak bisa ia masuki. Mobil mewah yang setiap hari dibawanya keliling kota sudah diambil liasing. Rekening bank yang dulu mengalirkan dana dengan mudah kini hanya menampilkan angka memalukan. Lebih parah lagi, Sella, si pelakor yang sok cantik dan dulu berjanji akan selalu mendampinginya, benar-benar menghilang. Nomor teleponnya tak aktif, akun Instagramnya lenyap, bahkan apartemen kontrakannya pun kosong saat Reza coba datangi. Entah kemana wanita itu kabur. Pagi itu, Reza duduk di teras kos murahan yang ia sewa sementara di Bilangan Tebet. Ia masih mengenakan kemeja lama yang sudah mulai lusuh. Jemarinya gemetar saat menekan nomor Nadira. Nada sambung terdengar lama, lalu masuk ke pesan otomatis. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Silakan tinggalkan pesan setelah nada. Reza mencoba menghubungi via WhatsApp. Tanda centang hanya satu. Lalu setelah diperiksa profilnya, muncul notifikasi, Anda tidak dapat melihat informasi kontak ini. Reza menutup wajah dengan telapak tangannya. Dia blok aku, dia benar-benar menghilang dari hidupku. Ia kemudian menghubungi nomor Pak Darto, sopir yang dulu setia padanya. Tapi begitu terdengar suara Pak Darto, nada orang tua itu terdengar kaku. Maaf Pak Reza, saya sudah tidak berwenang untuk membantu Bapak lagi. Saya tetap bekerja untuk Ibu Nadira. Jika tidak ada urusan resmi, mohon maaf saya tidak bisa membantu. Klik. Telepon ditutup. Reza mengerang frustasi. Dunia yang dulu terasa begitu mudah ia genggam, kini retak tak bersisa. Tak putus asa, Reza nekat datang ke kantor pusat perusahaan Nadira. Ia masih merasa punya harga diri sebagai mantan suami pemilik perusahaan. Setidaknya, begitu pikirnya, orang-orang pasti masih segan padanya. Tapi saat ia masuk ke lobi megah dengan lantai marmer putih, resepsionis hanya menatapnya datar. Maaf Pak Reza, sesuai instruksi direksi, Bapak tidak diperkenankan naik ke lantai eksekutif. Reza mengerutkan kening. Saya ini mantan suami owner perusahaan ini. Apa susahnya saya mau bertemu sebentar? Resepsionis tetap tersenyum profesional. Kami mohon maaf Pak, tapi kami hanya menjalankan perintah. Jika ada urusan resmi, bisa email ke sekretariat. Tapi saya tidak berwenang mengizinkan Bapak naik. Reza memukul meja marmer itu hingga beberapa brosur berjatuhan. Dasar kalian semua nggak tahu diri. Kalian makan gaji dari uang siapa dulu, hah? Security menghampiri dengan sopan namun tegas. Maaf Pak, kalau Bapak membuat keributan kami akan mohon Bapak meninggalkan area ini. Reza menghela napas kasar, menatap semua orang dengan pandangan benci, lalu berjalan pergi. Di matanya kantor itu kini seperti benteng besar yang tidak lagi mengakui keberadaannya. Padahal dulu, ia sering duduk di ruang rapat mewah itu sok memberi arahan seolah punya andil besar. Dalam waktu singkat kabar soal Reza tersebar. Teman-teman yang dulu sering dia traktir makan mahal, dia ajak golf, dia berikan proyek fiktif, satu persatu menghilang. Panggilan Reza tak diangkat, chatnya dibalas singkat atau malah tak dijawab sama sekali. Saat ia mencoba mendatangi kafe tempat biasa nongkrong, para kenalan hanya mengangguk tipis lalu pura-pura sibuk. Maaf ya Za, gua lagi buru-buru meeting, kata salah satu yang dulu paling doyan nebeng bayaran minuman mahal. Ada pula yang bahkan pura-pura main HP, tak menatap sama sekali. Bahkan keluarganya sendiri ikut menjauh. Adik perempuannya yang dulu sering minta transfer uang belanja kini menolak menelepon balik. Ibunya hanya mengirim pesan pendek. Kamu ini bagaimana sih? Bikin malu keluarga. Masa sampai diurus polisi soal penarikan mobil segala? Jangan sampai nanti rumah orang tua kita kena imbas ya. Reza menatap layar ponsel dengan getir. Betapa cepat dunia berputar ketika seseorang tak lagi memiliki apa-apa. Tak mau menyerah,
Reza mencoba menghubungi pengacara murah yang direkomendasikan temannya. Ia hendak menggugat balik Nadira, menuntut pembagian harta lebih besar, menuding Nadira menyembunyikan aset. Tapi begitu kasusnya diperiksa, sang pengacara hanya menggeleng. Maaf Pak Reza, setelah saya telaah dokumen-dokumennya, semua aset Ibu Nadira memang clean. Rumah itu jelas milik dia sebelum nikah, tercatat sebagai hasil usahanya pribadi, bukan harta bersama. Bahkan trust fund di luar negeri tidak bisa Anda sentuh, karena secara hukum sudah di luar jangkauan gugatan domestik. Justru kalau Bapak ngotot, malah Bapak bisa dituntut balik atas penyalahgunaan wewenang dulu saat Bapak membantu administrasi bisnis. Reza menahan napas. Dadanya panas. Jadi saya ini nggak dapat apa-apa? Setelah semua tahun saya bersama dia? Pengacara itu menatap Iba tapi tak bisa berbuat apa-apa. Kalau boleh jujur Pak, Anda terlalu meremehkan mantan istri Anda. Dia jauh lebih siap dari yang Bapak duga. Hari-hari berikutnya Reza hidup dalam kondisi serba sempit. Ia menunggak bayar kos, tak sanggup makan di restoran. Dari pria yang terbiasa memesan wagyu medium rare dan wine Prancis, kini ia makan nasi bungkus pinggir jalan sambil menahan malu. Dalam hati kecilnya, Reza ingin sekali marah pada Nadira. Dasar perempuan licik. Dia pasti sengaja siapkan ini semua dari dulu. Dia perangkapin aku. Tapi makin lama, suara hatinya membisik pelan. Atau mungkin kamulah yang terlalu bodoh, Reza? Terlalu yakin bisa menguasainya. Terlalu percaya pelakor murahan itu. Terlalu angkuh mengira dirimu tak tergantikan. Sementara itu, setiap membuka Instagram, feed penuh dengan foto-foto Nadira di luar negeri. Ia tampak bahagia duduk di kafe cantik di Swiss atau berpose di depan gedung opera di Vienna. Wajahnya cerah, senyumnya tenang, sama sekali tak terlihat seperti perempuan yang baru bercerai. Suatu malam Reza tak kuat lagi. Ia mencoba membuat akun WA baru dengan nomor lain hanya untuk menghubungi Nadira. Dear, maafin aku. Kita bisa bicarakan baik-baik enggak? Aku lagi sulit banget sekarang. Kamu nggak kasihan sama aku? Beberapa menit kemudian muncul tanda centang 2 biru. Nadira membaca pesannya. Tapi tak ada balasan. Ia coba lagi. Dear, tolonglah. Aku ini mantan suamimu. Apa kamu tega lihat aku sampai segini jatuhnya? Masih tak dibalas. Reza menunggu semalaman, menatap layar HP hingga matanya perih. Tapi yang datang hanya hening. Seolah dunia sudah memutus semua jalur antara dia dan Nadira. Di kota lain, ribuan kilometer dari Indonesia, Nadira duduk di balkon hotelnya yang menghadap pegunungan Alpen. Ia sedang memeriksa notifikasi WA yang masuk. Melihat nama Reza muncul, Nadira menghela napas panjang. Kasihan sih. Tapi dia sudah memilih jalannya sendiri. Ia lalu menekan tombol, blokir atau laporkan spam. Ponselnya diletakkan, pandangan dialihkan ke pemandangan indah yang terbentang. Udara dingin musim semi menerpa wajahnya, membuat pipinya merah segar. Dalam hatinya, Nadira bersyukur. Aku pikir hidupku akan hancur setelah diceraikan dia. Ternyata, aku justru menemukan diriku kembali. Aku bebas, aku kuat, dan aku lebih hidup daripada sebelumnya. Sementara di Jakarta, Reza hanya bisa duduk di atas dipan kayu reyot, menatap dinding kos kosong yang catnya terkelupas. Hatinya sesak setiap teringat semua kesombongan masa lalunya, yang kini hanya tinggal penyesalan tak berguna. Sudah lebih dari 6 bulan sejak perceraian itu resmi. Bagi Nadira, waktu berjalan cepat, terlalu cepat, kadang ia sendiri terkejut betapa damainya hari-harinya sekarang. Tapi bagi Reza, setiap hari terasa lambat, berat, dan menyesakkan. Suatu siang, Reza duduk lesu di warung kopi kecil pinggir jalan. Ia menatap kosong gelas kopi hitam yang hampir habis, sementara di depannya ada nota pembayaran kos yang menumpuk. Belum lagi deretan pesan WA dari penagih hutang. Pak Reza, mohon lunasi cicilan kartu kredit Anda. Total tertunggak sudah 43 juta. Kami akan terus menghubungi Anda. Kami dari pihak leasing menagih sisa pembayaran kendaraan. Jika dalam 7 hari belum dilunasi, akan kami bawa ke jalur hukum. Ia mengusap wajah kasar-kasar. Setelah harta Nadira benar-benar tak bisa ia sentuh, semua gaya hidupnya ikut lenyap.
Dulu ia terbiasa menggesek kartu tanpa mikir panjang untuk beli jam tangan mahal, jaket kulit branded, hingga wine jutaan rupiah. Sekarang, untuk membayar kos sempit saja ia harus mengemis pinjaman ke sana-sini. Reza sempat mendatangi dua teman dekatnya yang dulu sering ia traktir. Bro, pinjam dulu dong 5 juta. Nanti kalau proyek gue cair, gue balikin dobel. Tapi temannya hanya tertawa hambar. Reza, lu bercanda ya? Semua orang udah tahu lu sekarang kere. Sorry banget bro, gue juga lagi seret. Lain waktu, ia coba mendatangi pamannya yang cukup berada. Tolonglah om, kasihan aku, sekarang aku bener-bener nggak punya apa-apa. Namun pamannya malah meneguk kopinya santai lalu berkata, dulu kamu sombong sekali, Za. Mentang-mentang nikah sama Nadira yang kaya, kamu lupa daratan. Sekarang kena batunya. Belajar aja terima karma. Ucapan itu menohok keras ke dada Reza. Ia pulang dengan langkah gontai, menatap aspal jalanan seolah mencari sisa harga dirinya yang sudah remuk. Tak lama kemudian, pengelola kos benar-benar mengusirnya karena menunggak 2 bulan. Reza akhirnya menumpang di rumah kontrakan seorang sepupu jauhnya di daerah Ciledug, tidur di ruang tamu beralaskan kasur tipis, bersekat lemari tua. Saban malam ia hanya menatap langit-langit yang penuh noda bocor, memutar ulang semua masa lalunya. Teringat saat masih dengan Nadira, betapa hidupnya mewah dan berkelimpahan. Mereka makan malam di rooftop hotel bintang 5, liburan ke Maldives, belanja furnitur impor tanpa menawar. Lalu muncul bayang-bayang Sella. Wajah cantiknya, tawanya yang genit, rayuan manisnya yang semua ternyata palsu. Ia baru sadar bahwa Sella mencintai dompetnya, bukan dirinya. Kalau bukan karena kamu, Reza, semua ini nggak akan terjadi, katanya dalam hati. Kamu yang bodoh. Kamu yang serakah. Kamu yang mengkhianati Nadira. Sementara itu, Nadira sedang menapaki fase paling damai dalam hidupnya. Setelah menghabiskan hampir setengah tahun keliling Eropa, ia memutuskan menetap sementara di Swiss. Di sebuah kota kecil dekat Luzern yang indah, ia menyewa apartemen dengan balkon menghadap danau. Setiap pagi, Nadira akan duduk membaca buku sambil minum kopi hangat. Kadang ia menulis jurnal, menuangkan rasa syukur betapa hidupnya jauh lebih ringan tanpa Reza. Tidak ada lagi drama, tidak ada lagi kecemasan menahan air mata, tidak ada lagi pura-pura sabar. Sesekali, ia juga mengurus bisnisnya dari jauh. Dengan kepercayaan penuh pada Pak Fikri yang kini menjadi CEO, Nadira hanya tinggal memeriksa laporan rutin. Perusahaan tetap stabil, bahkan mulai berkembang lebih agresif. Beberapa kali investor asing datang dengan proposal baru yang menggiurkan. Ia tersenyum sendiri. Kalau dulu aku masih terikat Reza, mungkin semua keputusan ini tidak akan semudah sekarang. Dia pasti akan menuntut ikut campur. Hidupnya kini miliknya sepenuhnya. Dan ia menikmatinya. Di sisi lain, Reza mulai sering terbangun di malam hari dengan keringat dingin. Nafasnya sesak, dadanya nyeri. Ia beberapa kali bermimpi berada dalam rumah Nadira lagi, duduk di sofa empuk dengan aroma diffuser lavender kesukaan Nadira menguar pelan. Namun tiba-tiba dalam mimpi itu rumahnya runtuh, lampu kristal jatuh menghantamnya, dan ia terjebak dalam gelap. Ia terlonjak bangun dengan jantung berdebar keras. Aku harus cari Nadira. Aku harus minta maaf. Mungkin dia masih mau menolongku. Pagi itu, Reza nekat datang ke kantor perusahaan Nadira lagi. Tapi security sudah berganti orang. Mereka bahkan tidak mengenalnya sama sekali. Maaf Pak, hanya tamu dengan appointment yang bisa naik. Silakan keluar sebelum kami panggil polisi. Reza berjalan lunglai, melewati lobi mewah dengan rasa seperti orang asing di bekas kerajaannya sendiri. Kepalanya tertunduk dalam, menahan rasa malu. Di Luzern, Nadira suatu siang duduk di kafe sambil mengerjakan beberapa email bisnis. Seorang pria lokal, bernama Eric, menghampirinya menawarkan kursi di meja yang sama karena kafe sedang penuh. Awalnya Nadira hanya tersenyum sopan. Namun Eric ternyata ramah dan santun, tidak agresif seperti tipikal pria-pria yang dulu sering mencoba mendekatinya hanya karena status dan kekayaannya. Mereka mulai mengobrol ringan tentang buku, lukisan, dan sedikit soal bisnis kuliner yang sedang berkembang di Eropa. Hari demi hari, Eric sering mengundangnya jalan-jalan keliling danau,
makan siang di tempat-tempat kecil yang Nadira tak pernah datangi. Nadira merasa damai, seperti manusia biasa, bukan hanya istri pengusaha kaya atau CEO sebuah grup perusahaan besar. Dalam hatinya, Nadira pelan-pelan membuka ruang untuk memaafkan dirinya sendiri atas kesalahan masa lalu membiarkan dirinya diperdaya Reza terlalu lama. Ia juga belajar memberi kesempatan pada orang baru tanpa harus terburu-buru. Salah satu mantan relasi bisnis Nadira kebetulan pernah satu konferensi dengan Erik. Informasi ini entah bagaimana sampai ke telinga Reza, yang memaksakan diri menghubungi orang itu. Ia mengirim pesan via LinkedIn. "Saya Reza, mantan suami Nadira. Tolong beritahu Erik kalau saya perlu bicara soal Nadira. Ini penting." Namun Erik hanya membalas singkat, profesional, dan dingin. "Maaf, saya rasa urusan Anda dengan Nadira sudah selesai. Tolong hormati privasinya." Reza menatap layar ponselnya lama sekali. Tubuhnya seperti tak bertenaga. Ia bersandar di tembok warung, menahan rasa perih yang entah datang dari dada atau dari seluruh hidupnya yang hancur. Suatu pagi yang cerah, Nadira berjalan bersama Erik menyusuri tepi danau. Bunga liar bermekaran di sepanjang jalan setapak. Erik menggenggam tangannya ringan, tanpa menuntut lebih. Nadira berhenti sejenak, memejamkan mata, membiarkan angin sejuk menerpa wajahnya. Dalam hatinya ia berbisik, "Terima kasih, Tuhan. Kau tunjukkan siapa yang layak tetap berjalan bersamaku dan siapa yang harus kau singkirkan." Ia menoleh pada Erik, tersenyum tulus. Masa lalu bersama Reza masih ada di sudut pikirannya, tapi kini hanya seperti debu. Tidak lagi menyakitinya, tidak lagi membuatnya takut. Malamnya, Reza duduk sendirian di emperan gang sempit, merokok murahan sambil menatap kendaraan yang lalu lalang. Hidupnya benar-benar berubah. Dulu ia bangga mengendarai sedan mewah, kini hanya bisa melihat Metro Mini lewat dengan berisik. Ia mencoba menelepon nomor lama Nadira untuk kesekian kalinya. Tapi yang terdengar hanya suara operator. "Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan." Ia menunduk, memijit pelipisnya. Hatinya kosong, pikirannya penuh sesal. Sementara jauh di Luzern, Nadira tertawa bersama Erik yang memeluk bahunya, menunjukkan seekor angsa putih yang menari di air. Dunia Nadira penuh warna kembali. Ia berjalan mantap meninggalkan bayang-bayang suaminya yang dulu. Karma telah selesai bekerja. Dan hidup Nadira pun benar-benar dimulai kembali. Hari-hari terus berjalan. Tahun hampir berganti. Musim gugur mulai menyelimuti Luzern dengan daun-daun yang menguning, memberi warna hangat pada setiap jalan setapak yang Nadira lewati. Sementara jauh di Jakarta, hidup Reza justru semakin kehilangan warna. Reza kini menempati kamar petak di sebuah rumah bedeng kawasan padat. Bau lembab selalu menusuk hidungnya, suara televisi dari tetangga saling bersahutan, bercampur tangis bayi dan teriakan orang mabuk. Ia tidur di atas kasur tipis yang diletakkan di lantai, tanpa ranjang. Spray pun sudah lusuh penuh bercat. Pagi itu Reza terbatuk-batuk keras. Tenggorokannya kering, dadanya terasa sesak seperti terhimpit. Ia meraih botol air mineral yang sudah kosong. Tak ada uang lagi untuk membeli makan, apalagi berobat. Di tangannya, ponsel retak masih ia genggam. Ia scroll galeri foto lama, foto-foto saat bersama Nadira, di pantai Maldives, saat anniversary dinner dengan lilin bertebaran, bahkan foto selfie di balkon rumah Kemang sambil memeluk Nadira yang tampak malu-malu. Reza menahan air mata. Dulu semua terlihat sempurna. Kini hanya tinggal memori. Dan memori itu terasa seperti pisau berkarat yang mengiris hatinya setiap kali ia mengingat. Tak tahan, Reza kembali membuat akun WhatsApp baru dengan nomor pinjaman. Ia mengetik panjang. "Dear, maafkan aku. Aku sungguh minta maaf. Aku salah. Sekarang aku nggak punya siapa-siapa. Tolonglah, aku butuh bantuan. Meski cuma untuk makan. Kamu masih Nadira yang baik kan? Yang dulu sayang sama aku." Pesan itu terkirim. Centang 2. Tapi tidak biru. Nadira tak pernah membacanya. Beberapa hari kemudian, nomor itu malah diblokir lagi. Reza menatap layar ponselnya yang redup, rasa sesak makin menekan dada. Di Luzern, Nadira bangun pagi dalam hangatnya selimut tebal. Cahaya matahari masuk menembus jendela besar apartemennya, menari di atas meja makan kayu.
Ia menoleh pada Erik yang sedang meracik kopi. Senyum Erik selalu memberi rasa aman, tidak menuntut, tidak juga mengekang. Guten Morgen, beautiful, sapa Erik dengan aksen Jerman yang terdengar lucu di telinga Nadira. Nadira hanya terkikik, lalu merapikan rambut panjangnya. Mereka merencanakan piknik ke pinggir danau. Erik menyiapkan roti keju, beberapa buah, dan sebotol jus jeruk segar. Nadira menyiapkan syal tebalnya, menikmati setiap langkah kecil menapaki trotoar penuh daun gugur. Di tepi danau, Nadira duduk bersandar pada Erik, menatap angsa-angsa putih yang bergerak anggun. Hatinya penuh rasa syukur. Ia menghela napas panjang, merasa benar-benar terbebas dari masa lalu. Kadang, Nadira masih teringat pada Reza. Bukan dengan benci, tapi dengan perasaan seolah menatap bekas luka yang sudah kering. Ada nyeri kecil, tapi sudah tidak meneteskan darah lagi. Di jurnalnya, Nadira pernah menulis, "Terima kasih, Reza. Kamu sudah mengajariku untuk lebih menyayangi diriku sendiri. Untuk tidak menoleransi kebohongan, tidak lagi takut ditinggalkan, dan memilih bahagia meskipun sendirian." Kini, dia tak sendirian lagi, tapi bahkan kalaupun Erik tak ada, Nadira yakin ia akan tetap berdiri. Nadira akhirnya menjadi perempuan yang utuh. Bukan karena Erik, bukan juga karena Reza, tapi karena dia belajar mencintai dirinya sendiri. Suatu sore, Reza nekat datang ke rumah orang tuanya. Dengan baju kusut dan sandal jepit, ia menekan bel pagar. Ibunya keluar, menatapnya dengan pandangan prihatin sekaligus malu. "Kamu ngapain datang ke sini? Udah jelas om kamu nggak mau pinjemin uang lagi. Bapakmu juga sakit darah tinggi, jangan bikin makin stres." Reza menunduk, air matanya menetes. "Bu, tolong, aku benar-benar nggak punya siapa-siapa. Kasih aku makan aja, Bu." Ibunya menghela napas panjang, memanggil pembantu untuk memberi Reza sebungkus nasi dan air mineral. "Udah sana, makan di luar pagar. Jangan bikin tetangga lihat kamu kayak gini. Malu kita." Reza hanya bisa meremas bungkus nasi itu erat-erat. Rasanya seperti ditusuk berkali-kali. Ia pun duduk di trotoar depan rumah masa kecilnya, makan dengan tangan bergetar. Beberapa minggu kemudian, Reza jatuh sakit. Badannya panas tinggi, tapi tak punya cukup uang untuk berobat ke klinik. Ia hanya meminum obat warung yang bahkan sudah melewati tanggal kedaluarsa. Malamnya, Reza menggigil di atas kasur tipis, menatap langit-langit yang retak. Di antara kesadarannya yang mulai kabur, ia seperti melihat bayangan Nadira berdiri di pintu. Nadira tampak cantik, anggun dengan mantel tebal warna pastel. Ia tersenyum, tapi matanya penuh iba. "Kenapa kau begitu tega mengkhianatiku dulu, Reza?" Reza mencoba menggapai bayangan itu. "Dear, maaf, aku salah, jangan pergi." Tapi Nadira hanya memandangnya sekali lagi, lalu membalikkan tubuh dan berjalan menjauh, hilang di telan gelap. Di Luzern, beberapa minggu kemudian, Nadira mendapat kabar dari Indonesia. Pak Fikri mengirim pesan. "Bu Nadira, maaf saya harus mengabarkan. Mantan suami ibu, Pak Reza, baru saja dilarikan ke rumah sakit kecil dekat Ciledug. Kondisinya cukup parah, katanya kelelahan dan kurang gizi." Nadira membaca pesan itu lama sekali. Tangannya gemetar. Erik yang duduk di seberang meja meraih tangannya lembut. "Are you okay?" tanyanya khawatir. Nadira menarik napas panjang, menahan air mata. "Ya, aku baik-baik saja. Hanya masa lalu yang mengingatkan." Erik meremas lembut jemarinya. "You don't have to care about him anymore." Nadira mengangguk. Dalam hatinya ada sedikit sedih, bukan karena masih cinta, tapi karena rasa kemanusiaan. Namun dia tahu, hidupnya sudah bukan untuk kembali menengok masa lalu. Ia telah menuntaskan segalanya. Beberapa hari kemudian, Nadira dan Erik berjalan di pasar bunga kecil dekat apartemen mereka. Erik membeli sekotak tulip kuning kesukaan Nadira. Saat Erik berlutut, Nadira sempat terkejut, lalu menutup mulutnya menahan tangis bahagia. Erik menatap matanya dalam-dalam. "Nadira, will you build a new life with me? A life that's honest, kind, and full of laughter." Nadira meneteskan air mata. Ia teringat semua luka masa lalunya bersama Reza. Tapi luka itu sudah tak lagi berkuasa.
hanya menjadi kenangan yang membuatnya semakin kuat. Yes, Eric. I will. Eric memeluknya erat. Orang-orang di pasar bunga menepuk tangan kecil-kecilan. Nadira menoleh ke langit, membiarkan air matanya jatuh. Kali ini bukan air mata luka, tapi air mata lega. Dalam hati, Nadira berbisik, "Terima kasih Tuhan, sudah menyelamatkanku tepat pada waktunya. Kini biarlah Reza belajar tentang hidupnya sendiri. Aku sudah selesai menanggung dia. Ini waktuku untuk benar-benar bahagia." Epilog, Karma selesai bekerja. Reza akhirnya keluar dari rumah sakit dengan tubuh lebih kurus dan wajah lebih tua dari usianya. Ia berjalan pelan di trotoar, tak ada satupun yang menoleh peduli padanya. Semua orang sibuk dengan urusan masing-masing. Sedangkan di Luzern, Nadira dan Eric merencanakan perjalanan panjang keliling Eropa. Nadira bahkan berencana membuka galeri kecil untuk karya seni para seniman muda Asia Tenggara di sana, sesuatu yang sudah lama ia impikan tapi dulu selalu ditentang Reza. Dua orang ini pernah berada di jalan yang sama, tapi karma membuat mereka berpisah sesuai takdir. Nadira menuju terang yang penuh cinta dan penghargaan, sementara Reza terjerembab dalam kelam ciptaan keserakahannya sendiri. Dan begitulah hidup. Siapa yang menabur, dia yang menuai.